Selamat datang di Universitas Diponegoro, salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Universitas Diponegoro terletak di jantung Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Berbagai penghargaan dan prestasi telah diraih Undip baik di tingkat nasional maupun internasional. Undip telah mencetak beribu cendekiawan unggul yang siap menghadapi dunia kerja. Tak hanya berbekal mandiri dan mumpuni, Undip berusaha mencetak mahasiswa yang komplit, communicator, professional, leader, entrepreneur, thinker, and educator. Demi mewujudkan jati diri yang komplit dan dalam rangka pelaksanaan nilai Tridharma perguruan tinggi, maka hadirlah sebuah kegiatan yang merangkum nilai-nilai tersebut dalam kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata merupakan wadah mahasiswa mengabdi sebagaimana praktik langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan berbekal ilmu yang telah didapat, mahasiswa memberdayakan dan mendorong masyarakat untuk tetap tumbuh adaptif dalam menghadapi permasalahan di kehidupan yang dinamis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Lufi Prakosa dengan NIM 2501191301113, mahasiswi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2021, saya dapat mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN tematik yang diadakan oleh Universitas Diponegoro berkolaborasi dengan sebuah platform bernama EXO Village. Berikut adalah video dari kegiatan KKN saya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober hingga 26 Desember 2021. Let's check it out! Tak terasa hampir 2 tahun lamanya, kita hidup bersama pandemi COVID-19. Kondisi ini menuntut kita mengalami new normal yang selalu menerapkan protokol kesehatan di mana saja dan kapan saja. Bukan tidak berarti hal ini bertujuan untuk saling menjaga antar sesama. Tak hanya sektor kesehatan yang menjadi sasaran utamanya, ekonomi, politik, dan sektor lain juga mengalami guncangan yang sama. Di awal mula kemunculan pandemi ini, ekonomi Indonesia mengalami pelemahan. Segala bentuk aturan dan pembatasan mobilitas sangat berpengaruh terhadap keberjalanan ekonomi di segala tingkat. Tren kasus aktif di daerah istimewa Yogyakarta kian menurun. Dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan DIY, kasus yang tercatat adalah 514 kasus aktif terhitung sejak 11 November 2021 pukul 16 WIB. Seiring berjalannya waktu, ekonomi kian membaik dan mulai bangkit. Perekonomian daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun 2021 kian tumbuh sebesar 11,81% jika dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020. Selain kebijakan dari pemerintah, hal ini juga datang dari kontribusi masyarakat yang berjuang melawan keterpurukan. Mereka berusaha menghidupkan nyala mata dengan harap agar tetap bertahan dan terus bertahan. Pertumbuhan ekonomi ini didorong peningkatan kinerja di hampir seluruh kategori lapangan usaha. Kegiatan pariwisata yang sempat terhenti kini dibuka kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Pariwisata menjadi penyumbang devisa, PDB, dan tenaga kerja yang besar angkanya, sehingga tak luput dari perhatian pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian di kondisi seperti ini. Setiap daerah memiliki pariwisata yang sempat terhenti dan mulai berjalan lagi belum lama ini. Pariwisata terus digenjot demi menstabilkan keadaan yang terjadi. Desa menjadi wilayah administratif paling spesifik yang dapat menjadi identitas suatu wisata dan sebaliknya. Desa yang dikelola dengan baik akan memiliki pembangunan ke depan yang lebih baik pula. Pembangunan wilayah diadakan guna mencapai tujuan-tujuan daerah, terutama tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Desa Parangtritis adalah salah satu daerah berlokasi di pesisir selatan Jawa.
Parang berarti batu dan tritis berarti tetesan air. Istilah parangtritis muncul karena air yang tampak mengalir menuruni lereng curam di wilayah pesisir Kabupaten Bantul, kemudian dibendung dan dibuat pemandian bernama Parangtritis. Hingga sampai saat ini masih disebut Desa Parangtritis. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Donotirto di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Desa Tirtohargo di sebelah barat, Desa Siloharjo pada sebelah timur. Desa Parangtritis terdiri dari 11 dusun, yaitu Dusun Bungkus, Depok, Duhuran, Grogol 7, Grogol 8, Grogol 10, Kretek, Mancingan, Samiran, dan Sono. Menurut profil Desa Parangtritis pada tahun 2016, Desa Parangtritis memiliki industri yang jumlahnya 55 unit, 3 kegiatan adat, 20 buah sarana olahraga, 7 tempat wisata, 2 museum, dan 32 hotel bintang 2. Desa Parangtritis memiliki banyak potensi baik tangible maupun intangible. Potensi ini mampu menjadi nilai estetika desa atau nilai ekonomis untuk warganya. KKN tematik Universitas Diponegoro bersama EXO Village sesuai dengan temanya, pemetaan potensi desa dalam upaya pencapaian SDGs berfokus memetakan potensi-potensi yang ada di seluruh desa di Indonesia sebagai upaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Potensi-potensi yang ada di desa seringkali kurang dimanfaatkan dengan baik, atau mungkin sudah dikelola dengan baik namun kurang terekspos. Mahasiswa dituntut kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam KKN ini dihadirkan 4 program kerja yang dinilai akan membantu masyarakat di lokasi KKN. Program kerja pertama adalah program identifikasi potensi desa. Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Menurut data statistik BPS di tahun 2019, terdapat 83.820 desa yang tersebar di wilayah Indonesia. Desa menjadi tempat hidup dan bersosialisasi masyarakat, tentunya menyimpan banyak potensi-potensi yang perlu dikenali dan dikembangkan agar nantinya bermanfaat untuk desa dan warganya. Dengan adanya program ini, akan memudahkan masyarakat terutama pengunjung dari luar desa untuk mengetahui seluk-beluk sebuah desa yang akan menjadi daya tarik pengunjung nantinya. Program kerja kedua adalah program pemberdayaan masyarakat. Program ini hadir karena masyarakat belum terampil ataupun belum memiliki pengetahuan mengenai pengembangan spot wisata atau potensi desa yang menyebabkan potensi kurang dapat terekspos dengan baik. Maka dari itu diperlukan sebuah bantuan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat untuk menyiapkan kader desa dan mulai melakukan promosi secara digitalisasi terhadap potensi yang ada. Program kerja ketiga adalah program literasi digital. Desa Parangtritis merupakan salah satu desa yang memiliki banyak potensi. Potensi-potensi yang ada belum semuanya diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu perlu adanya kontribusi dari masyarakat desa Parangtritis untuk membantu desanya dalam pengembangan wisata. Dengan adanya program ini juga dapat membantu masyarakat lain memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Pengenalan potensi ini melalui website EXO Village yang akan memberi gambaran betapa unik dan indahnya desa Parangtritis untuk dikunjungi dan produk yang dihasilkan berbeda dengan daerah lainnya. Potensi ini perlu dikelola terutama oleh masyarakat desa Parangtritis sendiri sebagai usaha berkelanjutan. Program keempat adalah roadmap pengembangan destinasi wisata. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak besar pada seluruh aspek kehidupan. Dari pemerintah hingga masyarakat kecil di desa tidak luput merasakan efek kehadiran pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga memberikan pengaruh terhadap perekonomian secara luar biasa. Untuk itu diperlukan sebuah rancangan pengembangan pada destinasi wisata prioritas yang akan mendongkrak perekonomian desa Parangtritis.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ardelina Pasya. Saya sebagai salah satu kader KKN di Desa Parangtritis yang dilaksanakan oleh Mbak Juli. Saya di sini akan memberi testimoni terkait dengan kegiatan KKN ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang dapat saya ambil dari kegiatan ini. Yang pertama yaitu saya mendapatkan peluang untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat di luar sana terkait dengan Desa Parangtritis ini. Selama ini orang-orang hanya melihat sedikit saja yang dimiliki oleh Desa Parangtritis, seperti pantainya, seperti gumuk pasir dan lain sebagainya. Padahal di sana ada banyak sekali harta karun yang tersimpan yang perlu digali lebih dalam terkait dengan hal tersebut, seperti adanya UMKM, adanya wisata Sewa Karang, yaitu warung seafood, khusus seafood seperti itu, dan juga adanya tradisi yang ada di sekitar sini, bagaimana melakukannya dan apa yang biasa masyarakat daerah sini lakukan. Nah, itu kami mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan hal tersebut kepada orang banyak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Juli yang telah melaksanakan KKN di Desa Parangtritis dan juga pihak EXO Village yang sudah memberikan kami wadah untuk menghadirkan lebih banyak, memberikan panggung kepada kami untuk memperkenalkan daerah kami kepada dunia luar. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum.